Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfia dengan NIM 204210203, kelas 1G, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi sila kelima dalam aspek kehidupan bangsa. Butir-butir Pancasila sila kelima. Pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, menghormati hak orang lain. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Implementasi sila kelima dalam aspek kehidupan bangsa. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima sebagai berikut. 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara berbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian keluarga yang dekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat. 2. Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antar manusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang ditolong. 3. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia jangan hanya mendahulukan hak-haknya, seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara berimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasihat yang benar, dan menghormati kebebasan beragama. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring, maka hidup berdamai dan rukun akan tercipta. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain, menyiksa, pelit bersedekah, merusak tempat peribadatan agama orang lain adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa saling tolong-menolong seperti gotong royong dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Manusia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Contoh perbuatan memeras ini adalah melakukan perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi kepada peminjam terutama kalangan orang kecil dan miskin, serta tidak memberikan upah yang layak kepada pekerja terutama kalangan orang kecil dan miskin. 7. Tidak bersikap boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidak memakai atau mengeluarkan uang palsu, barang, dan sumber daya secara berlebih-lebihan. 8. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga negara Indonesia menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas. 9. Menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga negara Indonesia untuk menghargai hasil karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan hak cipta. 10. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama-sama antar warga negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan sila kelima Pancasila. 1. Memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. 2. Selalu menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 4. Menghormati hak dan kewajiban orang lain.
5. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. 6. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 7. Suka bekerja keras. 8. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 9. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 10. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.